Orang tua doain anak dari zaman Nabi semodel, Robbi habli minas solihin. Nggak ada yang lain. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak yang soleh. Tiap hari dia berdoa. Sampai tuh anak tua bangka, gede. Udah soleh bu? Belum. Gitu ya. Minta sudah, kenyataan tidak ada. Orang menikah semua didoain, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama' bainakuma fi khairi. Dari doa biasa sampai ada yang nyanyi barakallahu lak, masyaallah. Artinya rata tuh doa. Saya nggak bilang bener ya, nggak boleh nyanyi ya. Cuman kenyataannya orang berdoa begitu, gitu ya. Tapi ijabahnya wallahu a'lam, Ustaz. Yang ada rumah tangga itu selama mengarungi bahtera kehidupan bengklai mulu. Pindah-pindah tuh warna ungu sama biru, ntar di sini gitu. Kekerasan rumah tangga. Ya KDRT ya. Ya, mana barakallahu laki mana? Mana doa yang dipanjatkannya mana? Kok terhalang? Bicara minta rezeki, nyaris semua umat ini minta rezeki sama Allah. Malah kadang-kadang justru yang nggak berdoa makin lebar aja tanahnya. Mobil gonta-ganti, jalan sampai miring karena perabotan rumah tangganya penuh, gitu ya. Itu dia, Ustaz. Anda mau nanya takut jadi nggak enak, Ustaz. Ya, setelahnya Ustaz ngomong jadi enak nih, terusin, gitu ya. Kok bisa ya orang nggak dekat sama Allah gampang sekali hidupnya? Iya, karena mindset kehidupan kembali kepada otak manusia. Tapi kalau orang Islam, dia akan konsisten dalam fitrah dirinya tercipta untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang Islam tuh enggak peduli Allah mau jadikan dia seperti apa, yang penting bisa ibadah. Jadi kita enggak ngebahas masalah kaya atau miskin, tidak. Tetap kok kalau orang miskin dalam Islam harus semangat usaha. Tetap kok orang kaya dalam Islam harus juhud. Apa juhud? Membatasi hidup dengan kenikmatan dunia. Ya, orang biar kaya juga tetap Ramadannya 30 hari. Oh enggak, kalau dia orang kaya boleh seminggu, enak. Enggak, sama. Mau orang makanannya enak banyak atau miskin gak enak dikit makanannya, tetap puasanya bareng. Ramadan nggak dibagi-bagi. Nikmat juga sama. Orang mau kaya mau miskin, mau kasur empuk, kasur keras atau pakai tikar pandan sekalian kayak mayit ya, gitu ya. Tetap subuhnya sama jam 4.15. Betul? Selama di Jakarta ya, kalau negeri lain beda nanti ya. Iya, artinya ibadahnya sama. Ini yang orang nggak boleh lupa. Makanya kita akan coba bahas dah. Ada beberapa model penghalang-penghalang doa nih, yang kadang-kadang kita nggak berasa bahwa yang kita lakukan menghalangi doa yang kita panjatkan. Yang pertama, kita orang yang gemar berbuat kezaliman berbentuk syirik. Umumnya dalil wa ma lizolimina min ansor. Tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat zalim. Dan zalim yang dimaksud inna syirka la zulmun azim. Yang utama zalim itu yang paling besar, kezaliman yang paling besar syirik. Imma syirik besar, kecil atau khafi. Ya, syirik besar kita minta kepada selain Allah ya. Kalau syirik kecil kita riya atau bertawasul kepada yang tidak mampu. Atau kalau syirik khafi, menuhankan diri sendiri. Kayaknya kita sama Allah dikasih dispensasi banget dah. Kalau saya sih alhamdulillah Ustaz, Allah paham, gak perlu banyak doa keturutan tuh. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kegeeran nih orang. Kalau lagi seneng kayaknya nggak doa aja gampang. Orang kalau lagi seneng udah modal berapa juga untung ada aja. Tapi kalau hidupnya lagi ruwet, masya Allah, sampai kehabisan jurus dan kesedot modal. Ya Allah. Dulu zaman kita berdosa kayaknya rezeki gampang. Ini sekarang kita udah ngindarin dosa. Allah, nyari untung seperak dua perak susahnya, masya Allah. Ujian. Emang setan senang sekali nguji kita, tapi Allah sudah katakan ujian itu untuk fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu
wa la ya'lamanal kadzibin. Emang Allah uji manusia, tapi di mata Allah ujian itu akan membentuk karakter asli manusia. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Siapa di antara kalian yang jujur dalam beragama? Siapa yang tidak? Karena manusia ini kadang-kadang kalau diturutin yang dia pengen husu dah, semangat. Giliran yang dia pengen Allah nggak kasih, komplain. Hidup kebiasaan digampangin. Giliran lagi susah nggak demen. Ya sifat manusia. Makanya umumnya dalil dikatakan bahwa surat Luqman itu mengatakan bahwa inna syirka la zulmun azim. Bahwa yang namanya syirik itu kezoliman yang besar. Wa maliz zolimina min ansor, dan tidak ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Jadi kalau sampai nanti ada orang minta tolong sama dukun atau orang yang berbuat syirik, aneh. Lawang Allah yang bilang wa maliz zolimina min ansor. Sampai kapanpun tidak ada penolong buat orang yang berbuat zolim. Ima syirik, dosa besar atau dosa kecil, atau hal-hal yang dibenci oleh Allah. Tidak ada kebaikan dengan cara melakukan apa-apa yang Allah benci. Tidak ada di Islam seperti itu. Jadi kita harus betul-betul tahu. Kenapa? Karena Allah sudah katakan surat Al-An'am ayat 82 itu, walladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, gitu. Orang yang beriman yang tidak dia campur iman dengan kezoliman. Zolim tadi syirik besar, kecil maupun khafi, atau semua kemaksiatan. Orang yang beriman yang tidak dia campurkan imannya dengan kerusakan-kerusakan tadi. Kata Allah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ulaika lahumul amnu. Orang yang seperti ini lahumul amnu, jiwanya tentram. Ulaika lahumul amnu, jiwanya tentram. Wa hum muhtadun, dan gampang dapat hidayah. Karena kan yang penting ini bukan masalah kaya atau miskinnya, ya. Tapi bisa nggak kita istiqomah dalam ibadah? Bisa nggak kita menjadi orang yang merupakan orang yang mengerti kebaikan yang diajarkan? Karena kan pada akhirnya bagaimana hidup ini bisa menjadi fasilitas kita beribadah kepada Allah. Kalau memang karena kemiskinan Kau jadikan hamba ini gemar beribadah, ya Allah, ahyini miskinan, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Begitu pula seandainya kekayaan ini membuat hamba bisa gampang bersedekah, wa aghnini bifadlik, perkaya aku dengan keutamaanmu, ya Allah. Jadi orientasinya ibadah, bukan ibadah. Karena banyak orang yang orientasi ini bukan ibadah. Penting sekali ya, bahasan-bahasan seperti ini tekankan sekali dalam agama. Ya makanya kegiatan anak-anak muda fadol tuh yang pada mau, biasanya kita adakan kajian tiap malam Kamis di Derabanian Al-Azhar Masjid Agung. Ini untuk pendalaman materi khusus buat orang-orang laki minimal usia 20 tahun atau sudah lulus SMA. Kita akan adakan pesantren kilat buat anak-anak muda selama 3 hari nanti di yayasan kami di Bogor, tanggal 8, 9, 10 bersama saya dan Ustaz Nuzul nanti insyaallah. Sampai mungkin Ustaz Nuzul duluan karena saya mungkin masih di Madinah. Saya pulang tanggal 9, 10 sudah standby insyaallah. Ya jadi fadol, yang mau silakan. Masya Allah betul-betul didalami. Kalau untuk anak-anak SMP atau SD-nya besok fadol yang mau datang tanggal 30, 31, tanggal 1. Jadi tahun barunya dalam pesantren kilat. Silakan yang mau di Bogor sana ya. Iya, lebih mendalam. Karena kalau tidak orang gampang komplain. Orang suka menganggap bahwa kenikmatan itu yang dia pikirkan, yang dia rasa. Padahal kadang manusia dibikin sama Allah mencintai sesuatu yang kadang buruk buat dia, atau membenci sesuatu yang kadang baik buat dia. Nah kalau orang yang kenal sama Allah selesai. Makanya ditekankan sekali, ini ada penghalang yang utama dari doa yang kau panjatkan, yakni perbuatan syirik, kezoliman, baik terselubung maupun transparan. Allah yang mengatakan wa maliz zalimin min
ansar. Tidak ada penolong buat orang yang berbuat syirik, tidak ada. Sampai kapanpun tidak ada sudah. Jadi kalau anda pengen dapat sebuah kemuliaan, tolong jangan pernah ada kolaborasi dalam ibadah anda kepada Allah. Karena ibadah itu pasti mentazkiyah si pelakunya. Kalau sampai ibadah tidak membuat baik pelakunya, ada talbis. Ya jujur aja, orang takbir sampai Allahu Akbar, dia pikir udah dapat hidayah. Si fulan dapat hidayah, Ustaz. Antum sok tahu. Dia sholat sekarang taat. Dulu mah boro-boro demen sholat. Orang menganggap dia sholat dapat hidayah. Betul. Tapi belum pas. Karena kita berharap dengan sholat Allah berikan hidayah. Dengan sholat Allah berikan hidayah. Dia dapat hidayah, Ustaz. Karena apa? Karena dia udah mau ngaji sekarang taat. Oh, insyaallah. Tuh di Istiqomah jalan sawit, jalan kelapa sawit. Dia sudah dapat hidayah, alhamdulillah. Tapi kita berharap dengan dia hadir Allah berikan hidayah, begitu ya. Nah ini nggak gampang. Orang menganggap dirinya sudah dapat hidayah dengan berbuat baik. Terbukti Allahu Akbar, sholat sama orang tua berantem. Allahu Akbar sama mertua nggak akur. Allahu Akbar sama tetangga nggak bisa berteman. Allahu Akbar sama saudara diem-dieman udah setahun. Masya Allah. Mana ibadahnya mana? Nggak ada bekas sama sekali ibadahnya. Ini kan nggak bisa dibiarin. Ya, oleh karenanya Islam kabarkan tentang karakter-karakter penghuni sorga, dan mudah-mudahan kita tergolong nih. Ada 3 bentuk karakter penghuni sorga. Ya, mudah-mudahan kita tergolong nih. Jadi kita ukur sendiri dah, nggak usah rame dah, masing-masing aja ukur. Karakter yang pertama namanya qaribin. Qarib. Penghuni sorga itu ciri khas yang pertama qaribin atau qaribun, yakni orang yang supel, gampang akrab. Tuh karakter penghuni sorga yang pertama, qarib. Orangnya supel, orangnya gampang akrab. Yang kedua hayyin. Hayyin pakai hak besar ya, hayyun bukan hak. Kalau hak kecil artinya malu atau hidup. Tapi kalau hayyin lembut. Penghuni sorga itu lembut. Selain qarib, gampang akrab sama orang, supel, hayyin, baik. Emang baik, nggak dibikin-bikin. Orang emang baik gitu ya. Baik sama orang tuh tutur katanya, ya Allah ya. Dia juga punya anak lagi di pesantren. Kalau kangen sama anak dia, lihat anak orang tuh, ya Allah, Masya Allah, anak siapa nih, baik betul ya. Udah makan belum sayang? Betul, nggak dibikin-bikin. Karena yang dibikin-bikin biasanya mata sama mulut nggak matching tuh. Mulut mata melotot lagi. Hayyun. Yang terakhir ya ini sahlin. Karakter yang ketiga sahlin. Orangnya gampang, nggak ruwet. Oh, kalau mau dia sih gampang banget orangnya, Ustaz. Nggak ruwet ya, ya. Paham ya, sahlin tuh ya. Yang pertama qarib, gampang akrab. 2 lembut, baik ya. Kemudian yang ketiga sahlin, gampang, nggak ruwet. Ada yang ngomong di hatinya, gue banget. Ya syukur kalau emang betul ya. Tapi kebanyakan kasusnya di yang pertama tuh qarib, gampang akrab. Nah, gampang akrab ini bukan sama semua orang akrab. Ya, lebih kepada khusus orang baik. Lah kalau sama semua orang akrab, sales juga gitu. Sales sama siapa juga nawarin barang sampai assalamualaikum Bapak, di mana Pak? Ya, akrab bener nih orang gitu. Tapi kalau yang dimaksud gampang akrab di sini sama orang baik. Karena enggak semua orang bisa deket sama orang baik loh. Orang kayak di ruqyah kalau ngeliat orang baik, kayak anak ngeliat orang tuanya, ada mama, ada mama, ada mama, ada mama. Ada papa, ada papa, ada papa, ada papa, ada papa. Takut nggak orang tua? Biasanya orang kalau punya salah takut. Saya suka sekali mengajak anak-anak muda, orang laki khususnya kalau umroh, kayak yang umroh besok bareng kita, tanggal 31 hingga tanggal 9 itu biasanya kalau di Madinah, saya selalu subuh saya bilang sama orang laki, ikut kajian Syekh. Ayo, saya terjemahin nanti. Selesai terjemahan, Ustaz saya Abdul Razak atau siapa yang ada di situ, saya Ibrahim atau saya Muhammad Saiban, selesai nanti, yuk kenalan sama Syekh. Harus kenal.
Biasanya mereka, enggak ada Ustaz. Ustaz tuh kan. Ya, baru mau kenalan sama orang baik udah kayak di ruqyah. Anak gemeter tat. Ruqyah begitu tuh. Itu belum dijampe-jampe itu udah gemeter gitu ya. Gimana kalau udah dibacain? Harusnya tidak. Penghuni sorga itu kalau ada orang baik nempel langsung. Syekh datang dari Madinah, Ustaz, kajian di Istiqlal, datang. Ada orang soleh mau mengadakan kajian jelas sanatnya gini-gini, datang. Gampang akrab, ada ustadz baru nih lulusan gini-gini, dia mau kajian, temuin. Penghuni sorga begitu. Ya, ndak eman sama orang baik. Ya karena dia tahu sekali berteman sama orang baik gak ada kerugian. Almar'u ala dini khalili. Karena orang tuh tergantung agama temannya. Kalau temannya orang baik semua, ya otomatis dia baik. Orang nggak baik, tiap hari ngelihat yang baik, dengar yang baik, hatinya baik. Tapi orang yang baik kalau tiap hari ngelihat yang nggak baik, dengar yang nggak baik, hatinya hitam kata Rasul, seperti gayung. Apapun yang masuk nggak bisa dinetralisir. Orang beriman harusnya tahu. Ya kadang-kadang begitu ya. Makanya orang beriman kalau tinggal di lingkungan yang nggak baik, mendingan hijrah deh. Ya saya sih nggak bisa dakwah, Tat. Cuma saya sabar aja, Tat. Tiap hari lihat maksiat, Tat. Ya pindah deh, ya Allah, ya pindah. Anak sih istiqomah, Tat. Lihat istiqomah. Kayak mereka masjid istiqomah. Jangan ya. Kalau ini mata bakal ngeliat yang enggak ya sudah. Ya apa godul basor ya. Orang Jakarta bilang godul basor. Jaga tuh mati. Kalau orang Jawa bilang godul basor, gitu ya, suruh jaga tuh pandangan. Iya, karena mata ini kan corong hati, telinga corong hati. Kalau sering dilihat, sering didengar, ya. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Kata Allah gitu kan. Itu Quran la dzikra liman kana lahu qalbun. Itu Quran peringatan buat orang yang punya hati. Tapi enggak semua orang hatinya berfungsi, Ustaz. Iya. Au alqasam'a wa huwa syahid. Kalau hatinya belum berfungsi, biar telinganya mendengar, biar matanya melihat. Nanti hatinya berfungsi. Kita cuma butuh rutinitas. Ya, kalau rutin berbuat baik, ini manusia makhluk yang paling fleksibel ini. Ya, dia akan baik. Makanya momen yang tepat nih, kita kalau udah suka sama kajian, ini momennya tepatnya liburan nih. Fadal, mumpung liburan, anak lagi pada nggak sekolah, ya suami istri punya cuti akhir tahun, fadal liburan. Ini yang pada ke Kelapa Pulau Seri, Pulau Pari besok ya, fadal, masih banyak situ kalau pada mau tuh, saya dengar kabar begitu. Bawa keluarga, itu ndak safar kok, itu masih Jakarta. Ya, Pulau Seribu Jakarta bukan? Jakarta Utara. Nggak ada permasalahan. Pakai mahram nggak, Ustaz? Ya pakai mahram untuk penjagaan itu bagus. Kalaupun tidak, diantar, ditinggal, kemudian dijemput lagi nggak apa-apa. Lalu bukan safar. Lain kalau safar berlaku hukum qasar nanti. Bingung orang dari kemarin. Kita mau ikut saat, cuman harus pakai mahram. Kita gini-gini gitu ya. Tapi kajian lebih jauh aja nggak pakai mahram, nggak rame gitu ya. Takut ditahjir, Tat, nggak boleh kajian di pantai. Masya Allah gitu ya. Ya Allah yang nyuruh suruh kajian di alam. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Siapa yang nyuruh? Allah. Kata Allah apa? Apakah kau tidak ngelihat bagaimana onta diciptakan? Ngelihat onta di masjid, di majelis. Di mana ngelihat onta? Di gurun Sahara, keluar atau ke Arab Taj Mahal, ya udah ke taman safari. Salah gak sih saya ngomong betul ya? Apakah kalian tidak melihat langit ditinggikan? Mana kelihatan langit ini mah bikinan. Saya juga bisa painting beras ini. Langit yang asli di mana? Di luar majelis. Gunung ditinggikan, bumi dihamparkan, laut diluaskan. Allah yang bilang fadzakir, mikir gitu ya. Ya, maksudnya orang suruh memanfaatkan semua alam ini buat tafakur gitu loh.
Ya nanti kalau sudah tidak piknik, kembali lagi ke majelis. Nah di majelis nih kita terus perdalam, karena lebih khusyuk memang kalau begini ya. Tapi kalau di alam bagus, karena jujur loh ya, saya nggak paham kalau orang-orang yang mungkin tidak memperhatikan hak anak untuk piknik, ya. Anak cuma dididik di rumah, ini kan nggak bisa juga. Ya mereka berhak untuk jalan-jalan. Tapi kalau karena nggak ada tempat pariwisata yang syar'i, terkesan akhirnya anak besar di lingkungan yang nggak syar'i. Saya sering sampaikan kepada orang-orang tua murid, anak-anak kalian di pesantren sudah bagus, 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan, itu mereka tidak makan minum sambil diri. Alhamdulillah. Bangun sholatnya juga Masya Allah subuh, jamaahnya on time, azan, qomat, sholat. Tapi kalau sudah liburan, itu anak makan minum sambil lari, bukan sambil diri lagi. Sholatnya berantakan. Kenapa? Karena nggak ada tempat pariwisata yang syar'i. Orang sholat laki perempuan ikhtilat, laki perempuan sejajar karena berebut tempat sholat, wudunya terbuka. Ya Allah, apa nggak ada yang terpikir membuat tempat pariwisata syar'i, atau paling tidak membimbing piknik yang syar'i? Karena kalau dibiarkan muskilah. Nah, mulailah kita terpikir untuk seperti itu. Nah, makanya ayo manfaatkan mumpung waktu libur sama anak-anak, kita jalan, kita bisa, atau terserah baiknya. Tadi sudah saya contohkan, kalau emang nggak mau kemana-kemana, fadhol ada pesantren kilat itu ya, nanti tanggal 31 tanggal 1 Desember. Ya, daripada lihat apa kembang api dibakar, mendingan wirid deh ya, tapi asik, ustaz-ustaznya enak nanti ya. Atau anak-anak muda mau dialog dengan contoh-contoh yang ada, ya, para artis yang sudah pada bertobat dan lain sebagainya, fadhol. Itu akan kita bentuk pembinaan karakter nanti selama 3 hari full, di mana di dalamnya ada pelatihan memanah yang langsung oleh orang-orang ahlinya, outbound, rafting dan lain sebagainya ya. Dengan nilai yang tidak memberatkan. Panitia yang terbebani nyari dana buat memfasilitasi ya. Mudah-mudahan digampangin insyaallah ya. Fadhol. Atau memang pengen jalan-jalan sama keluarga, momennya tepat. Ya, ada beberapa kali kajian nanti di tempat-tempat liburan tersebut ya, berkaitan dengan bagaimana membuat hubungan yang baik antara anak sama orang tua. Bas. Ini semua sabab mendatangkan kemuliaan. Nah, kembali kepada materi bahwa yang pertama yang menghalangi datangnya rezeki dalam kehidupan kita, karena kita tidak beribadah dengan benar, kita berbuat syirik. Kita banyak berbuat zalim. Kita banyak berbuat zalim. Ya, jadi minta juga, musyrik juga. Minta juga, maksiat juga, gitu. Talbis, jiwanya nggak tenang. Padahal udah ditekankan kalau masalah hidup ini bukan masalah kaya atau miskin, tenang. Karena yang dipanggil bukan ya ayyuhal ghaniyu, ya ayyuhal masakin, bukan, tapi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Nanti yang dipanggil sama Allah, hei jiwa-jiwa yang tenang. Siapa yang jiwanya tenang? Yang jiwanya tenang, ya jelaslah orang yang kaya bersyukur, orang yang miskin bersabar. Jiwanya tenang. Tenang amat nih orang kaya, dibilangin Pak, mobil hilang. Alhamdulillah, selesai titipan Allah. Enteng Masya Allah. Ya, ini orang miskin juga Masya Allah. Ini besok kita makan apa? Ada Allah, tetap miskin atau kaya makan nasi. Selama di Jakarta makan nasi sudah. Kecuali kalau kita pindah ke Maluku makan sagu dah kita. Atau kalau kemarin kita di Tual Maluku makan lutak-lutak. Itu lutak-lutak. Ya, sagu, kacang kenari ditumbuk bareng gitu ya. Betul, saya makan lutak di mulut gitu rasanya. Jadi sesuai dengan namanya lutak-lutak ya. Jadi selama kita di Jakarta mau kaya mau miskin tetap nasi ya, nggak berubah. Kecuali di Jawa school lain lagi nanti namanya ya. Bas ala kulihal judulnya memang Allah jamin, nggak usah khawatir. Yang kedua, penghalang rezeki yang kedua ini, kita tidak berilmu dalam meminta. Banyak orang yang meminta ke Allah tidak mengerti bahwa Allah itu tidak diminta pun memberi. Banyak diantara kita yang minta ke Allah ini nggak berilmu.
bahwa Allah cuma memberikan yang dibutuhkan dan tidak yang diinginkan. Allah tidak memberikan yang diinginkan, Allah mencukupi yang dibutuhkan. Mengemas sebuah keinginan menjadi sebuah kebutuhan. Ya, kita pengen punya anak. Kalau cuma sekedar kepengen, ya dikasih, nu'tihi minha. Allah kasih dari bagian dunia, dia punya anak. Tapi sebenarnya dia nggak butuh anak. Pas anak lahir, lumayan ada tambahan penghasilan. Nah, ya. Tapi itu anak nggak dipegang, dikasih sama babysitter. Dari kecil yang ngurus tuh babysitter sampai ini anak udah gede, curhatnya sama mbak, bukan sama mamahnya. Tuh, ya. Akhirnya ini orang tua cuma lakopnya punya anak, tapi demi Allah, di mata Allah dia berbuat dosa karena nggak mendidik. Ya kalau cuma sekedar minta doang Allah kasih, tapi tidak berfungsi. Jangan salahkan kalau anak nggak ada fungsinya sama orang tua. Kok makin hari makin ngelawan ya? Kok anak seakan-akan nggak memiliki orang tuanya? Iyalah didikannya nggak betul. Didikannya tidak betul, cuma pengen doang, dia nggak butuh. Kalau dia butuh anak, dia akan didik anak menjadi orang yang akan memahami orang tuanya itu makin hari makin kurang, bukan makin tambah. Sehingga mencetak generasi yang rabbani, anak-anak yang tumbuh dengan cara yang betul, anak-anak yang mengerti bahwa orang tuanya sekarang ini bukan orang tuanya yang 20 tahun yang lalu. Anak-anak yang mengerti bahwa ilmu yang dia miliki ini karena tangga orang tua yang memang dia injak untuk sebuah keberhasilan. Kadang-kadang orang tua berani banting tulang nyari dana buat nyekolahin anak. Ya sementara dia sendiri nggak sekolah. Anak pandai. Tapi anak jangan sombong. Kamu pandai sababnya mereka. Terbukti kok mereka yang kurang pendidikannya bisa mencetak kita jadi orang hebat. Lah kita yang sudah cukup pendidikannya ditanya masalah anak wallahu alam mulu. Orang tua kalau ditanya, "Bu, si sulung kemana?" Tuh berjalan tuh. Adiknya ada di kamar. Nah, iya mah tuh. Si bungsu ada, ntar gue datang tuh, dia datang. Orang tua dulu tahu anaknya di mana. Ini orang sekarang si sulung mana, Bu? Wallahu alam, udah 3 hari nggak balik ya Allah. Adiknya itu dia HP-nya nggak diangkat-angkat, subhanallah, udah seminggu. Si bontot jalan sama temennya nggak izin. Innalillah, ini keluarga bahagia. Belakang mobilnya sih happy family. Abi, Umi, Dudung, Marpawi, siapa gitu ya. Happy family. Tiap ditanya anak, wallahu alam jawabnya. Ini kan unik sekali ya. Kita kayak status di BB, pedal oong semuanya gitu ya. Kesannya Robi Habli minas solihin, kita baca tuh. Oh masya Allah. Tuh lagi pegel sama anak. Robi Firli wali daya. Habis berantem sama orang tua. Kita expose sebuah cerita bohong. Ilmu ini penting sekali. Sampai orang yang minta ke Allah, dia tahu yang dia minta sesuatu yang dibutuhkan, bukan diinginkan. Karena kalau sudah bicara kebutuhan, nanti Allah yang bakal mudahin. Di kampung sini tidak ada masjid, udah jangan repot cari dana. Ada tanah, ada sekedar bangunan, ada sholat. Lakuin sholat sudah. Nanti Allah bakal bangun itu tempat, jalannya ada caranya sudah. Asal buat yang dibutuhkan, bukan cuma yang diinginkan. Kalau yang diinginkan mau merubah-rubah mulu modelnya, sibuk sama aksesoris. Padahal ketika dibikin jawabannya wallahu alam. Ya, kayak mulai kita lihat masjid dengan kaligrafi yang indah. Ini mahal bener Ustaz. Ini apa boleh kita bikin sekian juta. Ini bacaan apa? Semuanya wallahu alam. Ini apa Ustaz? Ini wallahu alam. Ini gitu. Ya, Anda yakin? Anda tanya antum wallahu alam jawabannya semua ya. Ada yang bisa sebut sekarang yang melingkar bacanya apa ini? Pasti wallahu alam. Nah, ya, kita kudu mikir dulu apa ya Allah gitu ya. Kan itu dosa. Harusnya mempermudah bukan mempersulit, betul? Nah, banyak kadang-kadang yang kita bikin cuma sekedar keinginan bukan sebuah kebutuhan.
Jadi ketika kita dapat, kita menyia-nyiakan. Resikonya apa? Fakafarat bi an umillah fa'adzaqahallahu libasal juwal khauf. Akhirnya karakter ingkar sama Allah terbukti. Fakafarat bi an umillah, dia kufur nikmat. Dia minta, dikasih. Udah dikasih, udah memiliki, dia tidak bisa manage. Ya, kayak cuma orang lagi susah minta rezeki, udah punya bingung. Ya Allah Ustaz, saya pengen banget punya duit Ustaz. Aduh, nggak punya duit tuh nggak enak Ustaz. Kita kadang-kadang bingung mau kemana, bingung. Masya Allah. Saya pengen punya kendaraan Ustaz. Aduh, jadi gampang kemana-mana. Belum tentu. Banyak orang yang udah punya duit bingung. Aduh, apa ini hari? Apa itu duit banyak apa? Mobil banyak, telok pinggang tiap hari ngeliat garasi. Ya Allah, kemana ya? Kemana? Apa mobil banyak kemana? Orang begitu emang. Kadang-kadang kalau belum punya, oh Masya Allah. Bener Ustaz, saya sih ya Allah Ustaz, andai saya punya rezeki tadi ya Allah, gini dah. Ente tiap ketemu pengennya ngomong rezeki mulu. Seandainya. Kalau sekarang ini aneh kasih ke ente 200 juta, blek, mau ngapain ente? Tuh kan, baru seandainya bingung. Gimana punya? Orang suka begitu tuh ya, rencana aja ya. Tapi kalau bicara yang dibutuhkan, cerdas. Ya, dia akan lakukan segala sesuatu yang nanti kemaksimalan dengan wujud bantuan Allah. Allah akan mudahkan kemuliaan yang banyak dalam kehidupan insyaallah. Ilmu. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apa sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Karena kalau ilmunya itu betul-betul dengan cara yang baik mencarinya, wadahnya disiapkan, orang makin berilmu, bak padi makin berisi, makin merunduk. Karena kalau tidak, yang kita lihat sekarang, ini orang kajian rutin di mana-mana cuma jadi galaknya manusia, betul? Katanya hafal 30 juz, hafal hadis, cuma nggak bisa bergaul. Temennya itu aja gitu loh. Ya, nggak bisa fleksibel. Mana ilmunya? Orang yang berilmu itu betul-betul menjadi sebuah kemuliaan dalam dirinya. Ilmu itu kan cahaya Allah, nurun ala nur, yahdillahu li nurihi may yasha. Allah berikan cahaya sekehendak Allah. Orang yang diberikan cahaya ilmu beda sekali. Kelemah lembutan dalam dakwah, penyampaian, kebaikan dalam sosialisasi. Ya, kadang-kadang dia tidak ngomong, orang lihat dia aja taubat. Ya. Dia nggak ngomong, wujudnya dia, orang jadi nggak berdosa. Ada dia. Dia udah pulang gitu. Paling nggak dia meredam orang berbuat dosa. Harusnya begitu. Ilmu. Nah, banyak diantara kita berdoa, cuma nggak paham yang dia minta. Dia minta rezeki dari Allah, padahal nahnu narzukukum wa iyyahum. Kata Allah, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kita kalau minta rezeki kita kerja, Allah katakan kami yang kasih rezeki kepada kamu untuk mereka. Nah, kalau sudah bicara untuk mereka, nanti ada poin, lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak mungkin mendapatkan kebaikan sebelum menginfakkan yang paling kalian suka. Nah, kalau kita nyari rezeki, kita sudah dapat, kita harus tahu dalam rezeki kita ada hak orang tua, ada hak istri, anak kita, ada hak orang-orang susah, orang-orang miskin. Sehingga apapun yang dia cari, orientasinya berbuat baik, bukan buat ngoleksi dunia. Jadi kan banyak orang mencari, punya, dia nikmatin deh. Dia koleksi yang dulu dia nggak bisa beli. Tuh. Akhirnya penyakit. Ya, makanya di Islam orang laki suruh nikah dengan perempuan dengan 4 karakter. Yang pertama, nikahi perempuan karena hartanya, betul. Kemudian yang kedua karena keturunannya. Yang ketiga karena kecantikannya. Yang keempat karena agamanya. Lihat yang pertama karena hartanya. Islam matre, Ustaz? Enggak.
Orang laki kawin sama orang kaya tetap wajib nafkah, jangan nyender, gitu ya. Harus, cuma manfaatnya apa kalau nikah sama orang kaya? Ya ketika nanti hidup susah dia udah tinggal terlalu kaget, jadi orang kaya pun nggak norak. Karena kalau kita nikah sama orang yang susah keadaannya, kita senengin dia lupa diri kadang-kadang. Fitnahnya begitu. Yang dulu nggak pernah jajan, nggak pernah beli, sekarang semuanya dibeli, sampai penuh tuh rumah. Yang nggak penting dibeli. Lemari nggak boleh kosong, isinya toples sama saudara-saudaranya. Subhanallah, toples, tatakan sama cangkir. Ini dipakai bu? Enggak. Buat apa dibeli? Ya saya demen aja. Demen yang sama yang begini. Baju full belemari dipakai enggak? Iya. Tapi kalau orang yang biasa hidup senang udah nggak kaget. Boleh, fadl. Makanya Nabi contohin, dinikah sama seorang wanita lebih tua dan kaya. Karena dia cari partner hidup, bukan sekedar istri. Semua perempuan bisa jadi istri, tapi tidak semua istri bisa menjadi partner hidup kita. Itu yang paling penting. Sampai kalau dibilang, ya mungkin latar belakang Rasul memang dia butuh orang tua, butuh ya wallahu alam, itu psikologis ya. Tapi kan setelah itu beliau menikah dengan saudara dengan Aisyah, betul? Seorang gadis mungil, Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi sama Aisyah tinggal di mana? Di Nabawi, yang sekarang jadi kuburan, itu kan rumah Aisyah. Dari rumah yang cuma 3x6 itu, yang cuma muat 3 kuburan, Rasul, Abu Bakar, Umar. Rumah yang kecil, yang kalau tiap pagi itu sarapannya cuma air putih, roti kering sama korma. Disitulah turun hadis yang mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Dahsyat ya. Yang orang sekarang kalau ngomong home sweet home gitu ya, artinya baiti jannati, katanya nggak nyambung ya. Tapi yang pasti dia hayalkan baiti jannati, rumahku surgaku. Lah kalau kita bilang rumahku surgaku, kalau nggak gede tuh rumah, hordeng nggak bergelombang, karpet diinjak nggak melesek, belum gitu ya. Tapi jujur loh, baiti jannatinya Rasul lihat, rumah kecil di pojokan masjid dekat Raudhah. Di situ Nabi mengatakan baiti jannati. Kesederhanaan inilah yang membuat Nabi menjadi penghuni surga. Dan siapapun yang datang ke rumah Rasul, Allah yahdi. Tetangganya semua tertarik masuk Islam. Betul-betul rumahku surgaku. Isinya orang yang berilmu, orang yang tahu sekali kalau sampai dia minta ke Allah, yang dibutuhkan yang diminta, bukan cuma yang diinginkan. Tidak ada kolaborasi dengan keharaman. Tidak ada kolaborasi dengan yang haram. Oh, dia tahu sekali. Ya kenapa? Karena wa maliz zalimin min ansor tadi di awal. Tidak ada penolong buat orang yang berbuat zalim. Wa maliz zalimin min ansor. Nabi tahu tidak ada penolong buat orang yang berbuat zalim. Ima zalim diterjemahkan syirik, kezaliman atau dosa-dosa yang kecil sekalipun. Tapi kalau dirutinkan, kita berbuat baik juga, kita talbis dengan kemaksiatan juga, akhirnya nggak ada bekas. Sholat juga ribut sama orang tua juga, sholat juga sama mertua nggak akur tadi, sholat juga sama saudara nggak tegor-tegoran, sholat juga sama pemerintah nggak ada akurnya, sholat juga membenci kelompok-kelompok Islam, ya. Sholat juga nggak berbekas. Mana ilmunya? Mana ilmunya? Makanya kalaupun dia minta ke Allah tanpa ilmu, mungkin dia dapat yang dia inginkan, tapi tidak ada kebaikan dalam kehidupannya. Wa iyadu billah wa na'udzubillah. Iya. Ada kebaikan yang berkaitan dengan hutang piutang. Salah satu doa kita yang kita panjatkan ke Allah, kita min ghalabati dain wa qahri rijal gitu ya. Kita minta sama Allah untuk dimudahkan urusan hutang, wa qahri rijal, dan supaya kita nggak dibenci sama manusia. Gimana caranya Ustaz? Ngutang tapi nggak dibenci? Oh susah tuh, susah ya. Ya apapun caranya, kalau orang ngutang cepet bayar supaya nggak dibenci ya. Karena kadang-kadang kita kalau masalah hutang piutang ini, ya Allah Ustaz, waktu mau ngutangnya sampai cakep betul Ustaz. Yang laki sampai nyisir pakai kemeja, perempuan pakai bedak, mau kemana mak? Mau ngutang gitu ya.
Sampai cakep betul. Giliran ditagi ngeles belaga lecek. Ana pengen nggak punya utang, Ustaz. Ya Allah, wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Saya pengen dijauhin dari utang, kebencian manusia. Ada sabda Rasul yang mengatakan begini. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis ini dalam Sunan At-Tabrani, disahihkan oleh Syekh Albani. Kata hadis ini, man sarrahu ayunjiyahullahu min qarabin yaumal qiyamah wa ayazillahu tahta arsi falyanzur mu'siran. Barang siapa yang senang untuk diselamatkan oleh Allah dari kegundah gulanan pada hari kiamat nanti dan diberi naungan di bawah arsy, maka hendaknya dia memberi masa tenggang untuk orang miskin, buat yang dihutangi. Kata Rasul, man sarrahu ayunjiyahullahu min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang senang, ingin, mau untuk diselamatkan oleh Allah dari kegundah gulanaan hari kiamat, wa ayuzillahu tahta arsyihi, dan ternaungi dengan naungan arsy, karena nanti kan panas banget di mahsyar itu ya. Falyanzur mu'siran, maka hendaklah dia memberi tenggang ke orang yang berhutang. Jadi kalau kira-kira orang tersebut apa ya, memang betul-betul susah, minta waktu, kita gampang, oh ya udahlah. Jadi orang yang sahalin tadi, 3 karakter ya. Nah, orang yang gampang akrab, orang yang lembut, orang yang sahalin. Ya udah nggak apa-apa. Ya Allah maaf, saya udah janji hari ini, cuman subhanallah saya nggak bisa ngomong deh. Memang kenyataannya belum ada yang beli. Gimana? Ya sudah, nggak apa-apa. Qadarullah wa masyafa'ala. Sudah, nanti kalau sudah ada baru kasih kabar. Sudah, nggak apa-apa. Ini orang yang begini, sahlin. Karena memang nggak terbebani. Nah, yang masuk neraka siapa? Orang yang mendustakan. Adi mah gampang, kita gampangin aja. Nah itu bangunin neraka tuh. Itu nggak boleh. Tapi kalau orang yang sahlin begitu. Kemudian riwayat lain mengatakan, man sarrahu ayunjiyahullahu min kurabi yaumil qiyamah falyunaffis an musiran aw yada'u anhu. Kata Rasul, barang siapa yang mau untuk diselamatkan oleh Allah dari kegundah gulanan pada hari kiamat, maka hendaknya dia memberi masa tenggang untuk orang miskin atau membebaskan hutangnya. Ya kita lihat deh, ini orang memang susah, utang nggak seberapa, udah rezeki nggak ketukar. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Kalau memang ini orang layak untuk dibebasin, bebasin. Kecuali kalau memang tidak, tagih, itu hak. Tapi kalau orang memang dia orang susah, ya udahlah. Nanti Allah ganti rezeki dari yang lain. Rezeki itu sama maut mirip. Rezeki sama maut mirip kata Rasul. Kita nggak bisa ngindar, rezeki sama. Kadang-kadang kita nggak mau kemana-mana, lagi malas di rumahnya dah, capek. Itu order datang. Subhanallah. Kadang-kadang seharian kita nungguin orang beli, ya Allah, berteman sama laler. Sampai ya Allah ya Karim, Masya Allah. Ada juga yang datang nanya alamat. Ya nggak apa-apa ya, namanya kita silaturahmi. Giliran di rumah nggak kemana-mana, orang datang. Ya itu rezeki itu masuk apa? Terserah Allah. Ya, Allah telah berikan rezeki ke tempatnya. Allah yarzuqu may yasha, memberikan rezeki sekehendak Allah. Tidak ada masalah. Kayak begitu, maut juga sama, kita nggak bisa ngindar. Saya mulai sekarang pengen olahraga, kenapa? Temen saya nggak olahraga mati, gitu ya. Terus Anda olahraga nggak mati? Berapa banyak orang lagi mau ngoper bola mati? Berapa banyak orang lagi smash badminton mati? Kan teman kami, salah direktur BSM itu ya, lagi main badminton. Masya Allah ya. Enggak, bicara maut sama rezeki mirip. Ya. Tapi bukan berarti kita, oh ya kalau gitu, kalau olahraga mati, nggak olahraga mati mendingan diem. Enggak, beda. Olahraga nyaman, badan sehat, beda ya. Jadi kita pengen nyaman hidup ya. Kalau maut diserahkan ke Allah lah.
Ini orang miskin, bantu, rezeki nggak ketukar. Mana tahu kita nanti kita punya anak miskin, kemudian di posisi seperti ini, orang gampangin dia. Kan boleh jadi sekarang kita bantu orang, nanti mungkin yang kita bantu anak kita. Kita nggak pernah tahu. Allah tuh ngasih titipan ke siapa aja, Allah bagi ke siapa aja. Dengan kita banyak berbuat baik, Allah tahu sekali. Kan salah satu berbakti ke orang tua yang sudah mati, sudah wafat apa? Yani sambung silaturahmi dengan teman-temannya ketika hidup. Sehingga, oh anak si fulan bin fulan ya Allah, orang tua kamu tuh Masya Allah, orang baik ya, kita tahu tuh. Atau, oh ya Allah, ujian ya, kamu punya orang tua yang Masya Allah dulu ya. Ya kita tahu orang tua kita nggak baik dulu, ya maafinlah kalau orang tua saya punya salah mungkin ya. Ini saya anaknya siap. Bas, orang yang berilmu tahulah, tidak ada keburukan sama sekali. Atau riwayat lain, kana rajulun yudayyinun nas fakana yaqul li fatahu idza ataita mu'siran fatajawaz anhu la'alla Allah yatajawwazu anna falaki Allah fatajawaz anhu. Subhanallah, hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih ini. Kata Rasul gini, kana rajulun yudayyinun nas, dulu ada orang lelaki yudayyinun nas yang selalu memberi hutang kepada orang-orang. Fakana yaqulu li fatahu, dia berkata kepada fatahu yang bantu dia, pembantunya, anaknya atau pegawainya, li fatahu yang bantu dia. Dia berkata begini, idza ataita mu'siran, nanti kalau kamu mendatangi orang miskin yang berhutang dengan saya, kamu tagih gitu ya, fatazawwaz anhu, tolong bebaskan hutangnya. La'alallahu yatajawwaz anna, semoga Allah bebaskan dosa-dosa kita. Falaki Allah fatazawwad anhu, lalu dia berjumpa kepada Allah dan Allah membebaskan dosa-dosanya. Kemudian kata Rasul, setelah dia ngomong begitu, dia wafat. Dan Nabi melihat dia di padang mahsyar, Allah bebaskan dari hutang. Masya Allah. Ya, bebas. Jadi kalau memang kita mau meninggal, banyak sangkut paut yang belum selesai, ya Allah, hamba bebaskan semua sangkut paut manusia kepada hamba, ya Allah. Ya, disaksikan, kita berwasiat. Nah, kalau kira-kira udah nggak enak nih badan gitu ya, nyuruh bakal susah, kesian nih orang nanti bakal nyari-nyari dia di padang mahsyar. Demi Allah, saya bebaskan. Kemarin saya di Tual Maluku tuh saya ketemu sama orang tua ya, yang seperti ini. Jadi di depan kamarnya itu kata anaknya, tidak ada lagi orang tua seperti abi kami Ustaz. Atau mau lihat, ayo kita main ke rumah. Main ke rumah. Ini ayahnya orang kaya, dari kecil sudah kerja di Maluku dagang. Ya. Itu dia punya rumah besar, tapi yang dia pakai rumah kecil di belakang tokonya. Orang anggap dia susah, benar rumahnya terbagus. Di rumah kecil itu dia tulis di depan pintunya itu 1-2 judul tulisan. Yang pertama dikatakan, saya Fulan bin Fulan, saya tidak sebutlah namanya. Saya berwasiat kepada anak cucu saya, kalau seandainya mereka berbuat salah sama saya, dunia akhirat saya maafkan kalian. Yang keduanya ditulis lagi, dan saya berwasiat kalau anak cucu saya pada hari ini tidak sholat subuh berjamaah di masjid, tidak usah ajak ngobrol saya sepanjang hari. Sengkek ya, tapi Masya Allah. Jadi betul-betul saklek bahasanya. Kenapa? Dia bebasin. Ambil yang pertama bahasannya, dia bebasin karena dia tahu sekali Nabi yang mengatakan bahwa falaqiyallahu fatazawwaz anhu, orang yang seperti itu maka ketika dia wafat, dia berjumpa dengan Allah, Allah bebaskan semua dosanya. Masya Allah. Ya kalau cuma gara-gara urusan dunia segitu mak, bebasin dah, bebas dosa kita. Karena ini kalau dosa bisa kita beli, nanti di akhirat kita pengen beli. Allah sudah bilang, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu Abu Lahab tuh, lobiannya begitu tuh. Inilah hartaku, inilah anakku, aku tebus semua dosaku ya Allah. Magna. Hari ini
Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada manfaat lagi hartamu, anakmu tidak ada. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang ke Allah dengan hati yang bersih. Iya. Dan memang kalau dia tahu rumusnya, rezeki ini datang kalau kita mudah. Zaman susah kita bersedekah semampu kita. Bahkan cuma senyum yang merekah pun sedekah. Dapat rezeki, keluarin yang lebih besar. Dapat lagi yang lebih besar lagi. Jangan takut sama sedekah. Anfik, unfik alaih. Infakkan hartamu, Allah infakkan kamu. Ya, khususnya yang paling dekat dalam hidup kita, orang tua. Jangan eman sama orang tua. Jangan hitung-hitungan sudah. Pokoknya sebelum dia jatuh kata minta, kita yang tanya, apa yang kalian butuhkan? Sebelum kita ini memberikan ke yang lain, orang tua nomor satu, berkah hidup. Kalau Allah berikan, kalau orang tua sudah ridho, gunung sebesar apapun kecil di mata kita. Tidak ada yang besar sudah. Kuncinya orang tua. Gapai kemuliaan, mumpung masih ada. Ya kalau kita kan sama orang tua, biar kata gede, tua dipandang orang, tetap anak kecil di mata dia, betul? Temuilah sore-sore, temuilah pagi-pagi. Haramkan telinga ini mendengar kecuali suara mereka di pagi hari. Tanya sama mereka dengan bahasa yang gampang. Apa sih keinginan kalian yang belum terlaksana? Coba kabarkan kepada kami anak-anak. Mungkin kami ingin memberikan hal yang kalian inginkan. Ya semampu kami. Nikmatnya membuat sebuah karya cipta yang diinginkan oleh mereka. Menjadi ulil aidi wal absar. Karya cipta yang dahsyat. Kita bikin mereka tersenyum, yang di langit tersenyum sama kita. Innallaha idza ahabbal abda yu'adzinul Jibril. Ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu fayuhibbuhu ahlas sama fanazala al-ridha. Kata Rasul, Allah kalau sudah suka sama seseorang di muka bumi ini karena dapat ridho orang tuanya, salah satunya itu, atau ridho orang-orang yang layak dibantu, maka Jibril teriak kepada penghuni langit, ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu. Dulu Jibril sekarang sudah tidak turun dulu. Itu kalau ada orang yang Allah sukai di muka bumi ini, Jibril teriak, hei penghuni langit, Allah suka sama si fulan, sukai dia. Seluruh penghuni langit menyukai dia. Kalau seluruh penghuni langit sudah menyukai dia, Allah turunkan ridho dalam kehidupan. Makanya orang yang dapat ridho orang tuanya, dimanapun dia berada, gampang hidupnya. Ya, mudah akrab sama orang-orang tua, dekat sama orang-orang susah. Ya berat hidup, cuma selesai. Artinya hidup ini kan ujian, selesai gitu loh. Ya karena buat Allah nggak ada yang nggak mungkin, sudah dahsyat ya. Kalau ilmu sebagai mukaddimah, apapun yang dia panjatkan ke Allah, yang dia inginkan yang terbaik. Karena beda sekali. Semua yang dengan mukaddimah ilmu ini beda. Dikatakan seperti itu. Jadi Allah bebaskan dia. Kemudian hadis lain mengatakan, man anzara mu'siran falahu bi kulli yaumin sadaqah qabla an yahilla ad-dain fa idza halla ad-daina fa anzarahu ba'da dhalik falahu bi kulli yaumin mislaihi sadaqah. Barang siapa yang memberi masa tenggang kepada orang miskin, maka dia mendapatkan pahala sedekah dari setiap harinya selama belum datang tempo pelunasan hutang. Apabila tempo pelunasan hutang datang lalu dia kembali memberikan masa tenggang untuknya, maka dia mendapatkan pahala sedekah 2 kali lipat dari setiap harinya. Masya Allah. Ya, nah buat kita yang berhutang, minta sama Allah untuk membebaskan hutang tersebut. Minta diberikan kemudahan. Caranya bagaimana? Tingkatkan iman dan takwa. Selain kita berusaha, tingkatkan iman dan takwa. Karena solusi cuma buat orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini janji indah Allah kalau dia berilmu, dia tahu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi dalam hidupnya. Janjinya gitu kan? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan rezeki dari tempat yang tak diduga-duga. Mana kita tahu? Ada saja nanti order yang ya Allah. Ya memang cara Allah begitu. Kitanya tetap banyak silaturahmi, banyak usaha. Jangan udah susah diem. Ya Allah. Jalan, datang ke tempat pengajian, kenal sama orang, tetap ceria menghadapi hidup, jalani semua perintah, jauhi semua larangan. Bohong kalau Allah nggak jamin orang yang seperti ini. Ya, karena janji-janji Allah dalam Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Baru dengan sendirinya waktu yang bercerita nanti. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baru wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Kesempurnaan. Yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Enggak eman, ngebantu enggak eman. Karena dia yakin ini bentuk tawakal. Fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadran. Allah telah ciptakan semuanya itu dengan batasan. Miqdar. Semua berbatas. Tidak ada yang sulit buat Allah. Ar-Rahimun yarhamukumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Ar-Rahimun, ya Allah, orang yang baik. Ar-Rahimun yarhamukumur Rahman. Orang yang baik, orang yang ulas asih, yarhamukumur Rahman, dicintai sama Ar-Rahman Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Belajar mencintai yang di bumi, yang di langit mencintaimu. Dia tahu sekali pokoknya gimana caranya hidup ini bermanfaat buat orang lain. Makanya kalaupun dia harus meminta ke Allah, minta dengan ilmu. Bukan cuma sebatas terlaksana apa yang dia inginkan. Bukan hanya keinginan tok. Cuma bagian dari sebuah kesempurnaan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Hadis yang terakhir, inna awwalan nasi yastazillu fi zillillahi yawmal qiyamah lirajulin yanzuru mu'siran hatta yajida syai'an aw tasaddaqu alaihi bima yatlubuhu yaqul mali alika sadaqatun ibtigha'a wajhillah wa yahriku sahifatahu. Naam. Sesungguhnya orang yang pertama diberi naungan dalam naungan Allah pada hari kiamat nanti, lirajulin yang zoro mu'siran, adalah orang lelaki yang memberikan masa tenggang kepada orang miskin, hatta yajida syai'an, ya, yakni sampai dia bisa melunasi. Jadi terus dikasih masa tenggang, apalagi dia lihat memang nih orang usaha cuma belum mampu, ya nggak apa-apa, nanti kalau kamu sudah mampu, ini saya bisa bayar, besok gimana kamu? Ya Allah, sudah pakai dulu, gampang, sudah kamu udah ada usaha, nggak apa-apa, insya Allah manfaat nanti, saya belum terlalu membutuhkan kok, tapi tolong jangan zolim, kalau sudah ada bayar, bukan saya pengen saya ambil hak saya saja, mungkin nanti ada orang lain yang butuh, saya bisa alokasikan. Paling tidak kalau kamu betul orang lain tertolong, ada kemudahan. Ya bisa, kalau mau bisa, bukan tidak. Kemudian menyedekahkan hutang tersebut kepadanya. Di mana dia berkata, mali alaika shadaqah ibtigha wajhillah. Sambil berkata, harta yang kamu hutangi adalah sedekah untukmu. Wa yahriku sahifatahu, dia robek lembarannya karena mengharap wajah Allah. Sudah, tidak ada hutang. Ya, kenapa? Lan tanalal birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Dalam Islam kan begitu. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sebelum bisa menginfakkan yang paling kalian suka.
Dan salah satu yang paling kalian suka apa? Dibayar hutang kalian sama orang. Ya, tapi kalau memang kalian tidak membutuhkan, lapangkan dada kalian. Ya sudahlah, saya sebenarnya nggak terlalu butuh, cukup saya yang ada sudah. Ini orang sudah usaha untuk mencari, cuman belum bisa. Udah selesai urusan kita, Allah tawakal sudah. Ini orang yang begini nggak bakal Allah bikin miskin dalam hidup. Kenapa? Karena memang butuh dunia dengan yang seperti ini. Ilmu, lagi-lagi ilmu. Ya. Baik, kemudian yang menyebabkan terhalangnya doa yang ketiga, banyak, ada 50 sebab, cuma nggak kebahas semua ya. Yakni di yang ketiga ditekankan bahwa tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mencontoh Rasulullah. Banyak orang yang betul-betul melakukan aktivitas keagamaan, tentu yang berkaitan dengan doa saat ini, dia tidak mencontoh Rasul. Kan doa Rasul sudah sempurna, kita mau cari doa apa di Nabi ada semuanya. Cuma jarang kita kebet tuh buku, jarang kita bahas. Yang ada kita karang-karang itu doa ya. Nah, akhirnya doanya nggak sampai ke Allah. Karena selama memang doa ada contohnya, tolong ikutin contoh. Kecuali kalau tidak ada contoh, bebas doanya. Kita bicara doa dalam sholat ya. Doa ketika hujan turun, doa ketika sulit, doa ketika bahagia, ketika senang, baca doa, buku doa yang syar'i, baca. Di dalamnya diajarkan itu. Nah, ini banyak orang yang berdoa tapi nggak mencontoh Rasul. Padahal dia setuju mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada contoh yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kenyataannya dia tidak mampu. Dia tidak mampu berbuat baik. Kerugian akan dia rasa. Wa yadubillah wa nauzubillah. Sambil menanti waktu asar kita berdialog. Silakan yang mau bertanya. Akhirud da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Naam. Ustaz, jika kita harus mudah bergaul, mengapa banyak ulama yang melakukan uzlah? Ya, orang uzlah bukan berarti nggak bergaul. Nabi juga uzlah ke Gua Hiro sebulan, balik lagi tetap sholat di Masjidil Haram. Padahal dia dibenci di Masjidil Haram, betul? Kalau kita kan nggak, kajian di sebuah masjid dilarang ngambek bikin masjid, gitu ya. Rasul nggak pernah ngambek, padahal sampai diinjak lehernya loh. Nabi nggak minta sama Allah, ya Allah bikinin Ka'bah lain, nah, begitu kan. Jadi uzlah itu bukan forever, nggak selamanya. Ya uzlah itu kan apa, lebih ke arah tafakur. Ya kita sengaja ya setiap bulan kita mau kemana, ke Madinah, ke Mekah untuk belajar. Nanti bulan berikutnya baru kajian. Karena kan orang tetap harus belajar. Ya. Orang-orang soleh harus belajar, harus berpikir. Ini kita tiap hari ngadepin orang. Kalau kita kurang-kurang belajar jadi sombong, merasa paling benar, nantinya itu nggak boleh di Islam. Ujub namanya ya. Ya harus datang ke orang yang lebih baik agamanya. Kita lihat bagaimana cara mereka beragama, sehingga kita yakin ada langit di atas langit, gitu ya. Nggak boleh sombong. Ya nggak ada orang yang sempurna di atas dunia ini. Ya, yang sempurna cuma Allah. Para nabi pun dimaksumkan karena mereka nggak sempurna tapi dimaksumkan sama Allah. Para sahabat nggak sempurna, cuma ijma'nya yang maksum, gitu ya. Apalagi kita. Nah, tapi bukan berarti lantas terus kita pertahankan, kalau gitu saya nggak usah gaul setelah saya paham. Begini, Anda sudah tahu hukum. Anda yakin kalau Anda bergaul lagi rusak lagi. Anda nggak bergaul, boleh. Tapi lebih mulia kalau Anda tetap bergaul dan mewarnai orang dengan yang baik. Tapi kalau nggak sanggup jangan lantas, oh kalau gitu Anda paksain gaul, salah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Kalau nanti memang bakal kita nggak sanggup dalam pergaulan jadi terkontaminasi lagi, jangan. Cuma
levelnya orang yang beriman yang mau bergaul sama orang yang imannya kurang baik dan bersabar menghadapi kurangnya iman orang tersebut lebih mulia ketimbang orang beriman yang gak mau bergaul. Rawahu Tirmizi. Hadis itu. Ustaz, bisa diringkas apa saja 50 sebab doa yang tidak terkabul? Panjang sekali ini ya, bahasannya panjang sekali. Bisa dirujukan pada kajian di YouTube Ustaz Subhan tentang 50 sebab terhalangnya doa. Itu kajian saya harus butuh waktu 2 bulan untuk bahas itu ya. Jadi nanti nggak apa-apa. Memang secara umum yang saya simpulkan 3 tadi poinnya. Secara umum. Di dalamnya nanti ada seorang suami yang punya istri yang zolim. Doanya nggak bakal diijabah. Seorang istri yang yang tidak bisa berbakti kepada keluarganya, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, rakyat yang zolim kepada pemimpinnya, banyak sekali. Nah kebetulan yang meringkas jumlah tersebut Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Dawa Dawa. Ya, sebenarnya sih nggak berbatas, cuma secara umum begitu. Makanya lihat waktu yang singkat saya suruh bahas 50 sebab, kayaknya nggak mungkin nih gitu ya. Makanya saya simpulkan 3 hal tadi dengan contoh yang simpel. Mudah-mudahan paham. Allah paham. Ustaz, kami ingin sekali berilmu tentang Islam. Namun jika kami mendengar ceramah yang serius, kami jadi ngantuk. Tapi kalau dengan Ustaz yang masih ada humornya, kami tidak ngantuk. Bagaimana ya Ustaz? Ya, semua juga begitu ya. Sebenarnya sih ini ceramah bukan masalah canda atau serius ya. Ketika kita connect dengan yang menyampaikan, insya Allah nggak ada masalah. Ya yang serius juga kalau kita paham yang dibahas ya nggak bakal ngantuk. Apa sering nonton sinetron betul? Kalau ngikutin ceritaan minggu kemarin kan nggak ngantuk. Mama, tar dulu. Tapi begitu kan? Karena konsen. Ini kan banyak orang ngantuk karena nggak nyambung. Contoh lagi si Ustadz ngasih contohnya yang ruwet-ruwet. Atau kadang-kadang timingnya nggak tepat. Orang udah capek kerja dari pagi, siang capek begini, sore capek, ceramahnya coba pikirkan. Ya Allah suruh mikir lagi ya Allah gitu. Kayaknya kurang pas gitu ya. Orang kalau udah siang begini udah senengnya yang instan-instan aja lah ya. Kalau kita suruh ajak mikir bakal malas ya. Ya pikirkan coba. Jumlah Quran, jumlah hadis, astagfirullah gitu ya. Apalagi kalau udah malam, kajian malam, orang suruh mikir la ilaha illallah ya. Udah nggak bakal bisa masuk nantinya. Ustaz, tanggal 30, 31, tanggal 1 SMP, SD, SMP. SD lebih diutamakan. Coba catat nomor telepon yang saya siapkan buat urusan-urusan begini 082 111 082 111 46 45 46. Nanti saya lemparkan broadcastnya nanti insyaallah ya. Nah, itu ada WA-nya 082 111 46 45 46 ya. Nanti saya kirimkan broadcast kedua-duanya nanti insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sikap kita jika mertua masih mengajak merayakan tahun baruan? Satu sisi saya sedang belajar istiqomah dalam menjalani sunnah dan menjauhi bid'ah, namun sisi lain harus berbakti kepada orang tua dan suami. Ya memang muskilah ya. Kita tidak bisa pilih takdir. Dan sekarang ditakdirkan di keluarga yang seperti ini. Ya istiqomah dalam paham kita. Tapi kalau kita tidak mampu untuk merubah dengan tangan, dengan lisan, ya banyak berdoalah. Jadi kita ikutin aturan main mereka, ingkari hati kita. Ya udah pelan-pelan, jangan lantas kita jadi ribut, ya. Akhirnya kita nggak tegur sapa, jangan. Lihat cara Rasul, tetap satu Masjidil Haram walaupun harus bareng di situ. Hati kita mengingkari, kata Allah kan dalam Quran, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Tidak ada kafir buat orang yang dipaksa kafir. Ya, selama hatinya beriman. Sama dengan orang yang sudah tahu hukum tapi dia nggak punya lingkungan, mau nggak mau di situ, sabar. Ya, kenapa tuh orang bikin dosa berani terang-terangan, kita bikin kebaikan kok ragu-ragu?
Ya mungkin karena mungkin kita nggak sebaik mereka. Mereka berbuat dosa ngajak asik, kita berbuat baik nggak pernah ngajak asik. Banyak kasus kayak begitu. Kayak kita lihat ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah kalau ngadain acara, selesai acara tetangganya yang ahlu sunnah dapat berkat, dapat besek. Betul? Selalu nanya, Ustadz, kalau kita dikasih makanan dari acara bid'ah, boleh dimakan nggak? Ahlu sunnah baik nanya. Tapi ahlul bid'ah nggak pernah nanya, Ustadz, kita dikasih makanan sama ahlu sunnah habis gajian, nggak ada yang nanya. Kita kalah teknik, ya. Dia bikin dosa pakai baliho, kita bikin pahala pakai broadcast, biru lagi tulisannya, sampai susah bacanya. Ya Allah, di mana nih kajian? Kita nggak berani pakai baliho. Tuh teman-teman di Kalimantan, di Sulawesi dahsyat, mau dengar bahasa kita. Kemarin kajian di sana 5 kali 10 baliho di mana-mana. Kajian sunnah. Sampai yang datang tuh yang awam. Masya Allah. Ya, karena memang iklan, kita nggak berani. Kita kalah sama rokok. Rokok bikin dosa gede-gede. Kita berbuat baik pakai broadcast. Lagi tulisannya, Masya Allah. Terus kita nggak pernah sisa makanan kasih tetangga, biar mereka makan, mereka merasakan nikmat. Jadi susah, nggak sampai dakwah kita paksa orang untuk paham kita tanpa kenyamanan yang kita berikan. Ini kan salah. Buat sebuah karya cipta, orang tertarik dengan sendirinya. Kenapa? Jadilah magnet hidup untuk orang lain. Ya. Nggak usah demo sama pemerintah, jangan mencaci maki, jadi orang baik. Pemerintah respon kita nanti. Orang berfungsi masa nggak direspon? Tambang saja dalam bumi digali kok. Ini ada orang baik di atas bumi, bohong nggak dihormatin. Terbukti kok ya. Kita buktikan sudah seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum. Apa benar kesolehan anak-anak dipengaruhi oleh dosa yang masih dilakukan orang tuanya? Misalnya orang tua masih ada riba. Wallahu a'lam bissawab. Ya, anak tidak terkena dosa, tapi memang susah maksimal dalam kebaikan. Makanya nanti kalau anak yang sudah berilmu, dia akan tahu dengan waktu nanti orang tuanya berbuat yang salah. Kata Syekh Shalih Fauzan dalam fatwanya, beliau mengatakan orang yang belajar dan dibiayai oleh orang tua yang masih makan konvensional, maka boleh mengambil sebatas keperluan buat belajar karena dia belum bekerja. Tapi kalau dia sudah mampu untuk mandiri, wajib meninggalkannya. Ya pengaruhnya pasti ada lah ya, karena talbis. Kalau Imam Syafi'i, jangankan yang haram, yang syubhat saja tidak akan pernah dikonsumsi buat para penuntut ilmu. Karena khawatirnya nanti kalau dia sudah menuntut ilmu dengan cara yang haram. Pernah dengar nggak nama Al-Hajjaj As-Saqafi? Pernah dengar? Al-Hajjaj As-Saqafi itu orang munafik yang membunuh Abdullah bin Zubair bin Awam, yang membunuh Mu'az bin Umair, dai-nya Rasul yang ke Madinah. Ya, wallahi Mu'az siapa namanya Al-Hajjaj As-Saqafi itu dia bisa nulis Quran sambil merem. Sudah hafal, bisa nulis periwayat hadis lagi. Tapi dia munafik. Ilmu tidak bermanfaat buat dia. Kenapa? Karena talbis. Ini orang tua jangan main-main nuntut anak belajar membiayai dengan uang haram. Hati-hati. Nanti kau petik buah yang busuk. Al jaza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Sudah. Jam berapa ini? Sudah. Khalas. Taib. Ya ini nggak kebaca semua kalau sudah asar ya, insyaallah ya, yang akan datang mudah-mudahan ya. Ya. Jam berapa asar? 20. Oh ya berarti masih ada waktu 10 menit lagi ya. Saya habisin aja, oke. Saya takut salah, di situ jamnya beda sama ini. Nah. Terhalangnya doa rezeki diantaranya tidak berilmu. Bagaimana seorang yang sudah mengetahui bekerja di bank adalah memakan riba namun masih tetap bekerja di bank tersebut? Iya, buat orang yang masih terikat dengan sistem konvensional, kewajiban dia meninggalkan. Nah, bicara meninggalkan, bicara ibadah. Bicara ibadah semampunya. Karena mungkin sudah sekian tahun dia terikat dengan bank konvensional, dia sudah punya hutang piutang, dia tidak bisa resign langsung.
menyelesaikan. Bahasa Islam, wada' ma baqiya minar riba, selesaikan yang ada, jangan ulang lagi. Ya sebenarnya nggak harus bank konvensional dia kerja, terikat KPR, BTN, Adira dan lain sebagainya kan. Sudah, selesaikan yang ada, jangan dimulai lagi. Gitu ya. Nah itu bagian dari meninggalkan. Salah satu syirik adalah riya, ujub. Apakah termasuk syirik menganggap diri banyak berjasa dalam membantu suatu majelis? Itu syirik khafi namanya. Syirik khafi. Syirik yang lebih lembut daripada derap langkat semu hitam di atas batu hitam di tengah malam yang hitam, yang menyebabkan tidak mau menerima saran nasihat. Iya, syirik khafi namanya itu ya. Ustadz, apakah termasuk berhutang seorang yang menjanjikan sesuatu pada orang lain, baik berupa materi, pekerjaan, tapi orang yang menjanjikan tidak memenuhinya, padahal orang tersebut menjanjikannya di hadapan orang tersebut? Ya iyalah, ini termasuk hutang. Ya, al-wa'du dain, janji itu hutang. Ustadz, saya bekerja di bank. Dengan gaji yang cukup. Saya ingin berhenti dari pekerjaan bank, namun saya takut tidak punya penghasilan dan tidak bisa untuk biaya hidup. Apa yang harus saya lakukan? Ngapa jadi nanya saya? Bingung saya gitu ya. Kalau saya sih kasih rumusnya ke teman-teman, sebelum resign, buatlah sebuah media baru dalam pekerjaan. Jadi dipersiapkan wadah baru. Dan jangan khawatir orang yang meninggalkan dosa, Allah jamin kemuliaan. Ya, bukan berarti nggak diuji, Allah uji ya. Wallahu a'lam. Afwan Ustadz, bagaimana kalau poin kedua, penghalang rezeki dulu kita belum sepaham. Sekarang sunnah mendidik anak. Sekarang anak kita yang sudah besar, dia libur bukan bersama orang tuanya karena dia menyukai wanita yang kita belum ridho. Masalahnya belum berjilbab dan si wanita belum selesai kuliah. Syukran. Iya sih, memang muskilah, itu masalah pribadi ya. Tapi yang pasti kita orang tua belajar untuk menerima selera dan pendapat anak. Kalau memang anak kita yakin bisa membentuk calonnya ini jadi orang baik, ya biarkan dia berjuang. Namun arahkan, boleh nikah asal dia berkerudung. Kasih bayangan. Karena mungkin kalau banyak orang saya pengen banget cari orang yang hafal Quran buat jadi istri. Dia pikir seenak begitu saja. Kita kawin sama orang yang pinter, pasti ada gesekan. Nah sekarang kalau Quran hafalannya banyakkan istrinya ketimbang suaminya, dia jadi imam. Emang enak gitu ya. Ya, saya suka ketawa geli sendiri gitu ya, orang pada pengen gini, tapi nggak sekufu. Cari istri yang hafal hadis. Ketika kita sampaikan dalil, dia bilang lah, dalam kitab Muttafaqun Alaih, Sunan Imam Ahmad, kitab Al-Mustadrak, itu bisa berantem urusan begitu doang gitu. Tapi kalau yang mau bergandeng tangan menuntut ilmu, ini dahsyat. Sama-sama tahu bahwa suaminya bukan ulama, tapi sahabat ulama. Sama-sama tahu bahwa istrinya bukan sahabiah Rasul, cuma penggemar sahabat-sahabat wanita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari yang sekufu ya. Jadi jangan yang nggak selevel. Si perempuan, saya pengen banget dapat orang yang hafal Quran, Ustaz, yang bisa bimbing saya ke sorga. Teori, prakteknya pas sudah nikah bengong, kenapa? Beratat ya Allah. Suruh bangun tahajud ya Allah, setor apalan ya Allah. Apa situ mau katanya. Jadi cuma ngayal doang kita kan. Bila kami punya piutang, yang mana berhutang zolim dan menghindari untuk kewajiban, apa tindakan yang terbaik? Ya tagih karena dia zolim. Tapi kalaupun dia menghindar, jangan jadi keselnya. Ya, anggap cari pahala. Apakah bila kita ikhlaskan mendapat keutamaan? Oh ya iyalah. Itu lebih baik ladang amal kita yang setir itu. Yang terakhir, Ustadz, kalau ada suami yang dalam perdagangannya ada praktek riba dan katanya dosanya ditanggung si suami, lalu dengan banyak sedekah itu mengimbangkan, mengurangi dia, jangan suka bercanda sama dosa. Berani nanggung dosa, astagfirullahaladzim. Jangan, dia hindari.
makin bisa menghindari yang dosa makin baik insyaallah. Ya katakan sama istrinya, doakan Mbak, insyaallah selesai ini kita akan cari yang lebih halal daripada ini insyaallah. Itu lebih baik ya. Bukan udah dosa urusan aneh nanti tinggal makan. Stok pahalanya banyak orang kan. Hari insyaallah manfaat ya yang disampaikan buat anak pribadi, buat antum-antunan sekalian. Ya Allah, minta maaf ya kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.